Hai kawan bubble-ku, bareng gue Agung Sadega. Kali ini kita akan ngobrolin soal literasi. Buat kalian tetap di Local Pride. Nah, kawan babelku, kali ini gue udah bersama scriptwriter yang handal di Bangka Belitung. Nggak handal juga sih, karena mungkin banyak di luar sana yang lebih handal. Karena Jovanka akan menjawab itu. Bahasa-bahasa orang template ketika menjawab. Kenalan dulu dong, ada cewek yang cantik di sebelah kita. Halo. Hai Kak. Hai, sehat? Alhamdulillah. Kenalan dulu dong dengan kawan babelku. Hai. Makasih loh Jo. Makasih, sangat terima kasih loh. Kenalan dulu Jo, namanya siapa? Ya, hai teman-teman, kawan-kawan babelku, nama saya Jovanka. Hobi nggak usah dijelasin lah ya. Okay. Makes. Mikes. Jo ini seorang scriptwriter, bener ya Jo ya? Masih berproses sebenarnya. Masih berproses, oke. Tapi memang memulainya sejak kapan Jo? Berarti kalau misalkan masih berproses nggak lama-lama banget nih? Atau memang udah lama tapi ngomongnya masih berproses nih? Sebenarnya kalau udah proses menulisnya tuh udah lumayan lama, dari 2014. Oke. Nah basicnya penulis naskah teater sebelumnya. Cuman sempat vakum beberapa lama, dari 2014 ke 2021 itu baru menekuni dunia scriptwriter. Oke. Oke, berarti dari 2014. Di saat itu umur kamu masih berapa tuh? Berapa ya? Kira-kira 2 tahun ya? Enggak ya? Berapa Jo? Dijawab Jo, tolong dijawab Jo. Dijawab dong. Nah bentar, kalau sekarang umur saya 26, berarti mungkin waktu itu saya masih masih semester 4 kuliah. Kuliah, oke. Berarti umur? Sekitar 20-an kali ya, 19, 20 gitu. Ketika anak-anak di seusia itu mungkin banyaknya kayak cuma main game gitu-gitu kan. Atau mungkin ketika scriptwriter atau misalkan bergelut di dunia yang seni pertunjukan lah. Banyak dari mereka mungkin pengen yang show up nih. Nah, kenapa Jo memilih pengen di belakang panggung dan menulis gitu Jo? Nah, waktu itu kebetulan waktu di kampus saya ikut UKM teater, di mana setiap tahun itu hampir 3 kali ngadain pertunjukan. Nah, pada dasarnya saya itu kan orangnya lumayan introvert Kak. Nah, jadi pernah mencoba beberapa kali di panggung, cuman kayak ada panic attack-nya gitu loh. Nah, jadi ngerasa kurang nyaman di situ. Akhirnya saya cari hal lain yang mungkin menurut saya mampu explore lebih. Pertama saya coba lighting, ternyata saya nggak bisa. Saya coba musik, saya nggak bisa. Akhirnya saya coba ke penulisan, dan ternyata waktu saya coba ke penulisan, saya pelajarin secara otodidak. Tahun 2014 itu juga saya berhasil dapat piala pertama dalam hidup saya. Gokil. Piala apa dan film apa yang Jo tulis waktu itu? Nah, waktu itu sebenarnya bukan film, tapi lebih ke skenario teater. Skenario teater. Waktu itu saya dapat juara 1 penulis naskah nasional di Peksiminas 2014. Di mana Jo? Di Palangkaraya waktu itu. Palangkaraya, oke. Nah, waktu itu lumayan kaget sih, karena pada saat itu Palembang belum pernah sama sekali dapat emas. Nah, pada tahun saya itu dapat, dan kebetulan saya sendirian waktu itu yang dapat, dan untuk lawan-lawannya itu kayak udah jauh senior di atas saya. Ibaratnya saya tuh masih anak bawang, tapi kok bisa dapat gitu. Orang-orangnya sempet ragu sih, saya juga ragu kan, cuman pas dibaca skenarionya, ternyata bisa dikategorikan layak. Gokil. Dari antara banyak nih yang udah proper tuh, dan Jo merasa masih baru tiba-tiba bisa menang. Menurut Jo nih, apa sih yang membuat Jo sampai akhirnya bisa menang? Apa ya sebenarnya? Kalau pada waktu itu
mungkin waktu saya lagi membara ya, maksudnya kayak lagi butuh space untuk unjuk diri gitu, pengen nunjukin bahwa sama teman-teman gue bisa nih, nggak cuma sekedar kalian bisa tampil, tapi gue juga kayak dibutuhin gitu di komunitas ini. Itu sih sebenarnya. Cuman kalau sekarang ditanya apa sih yang bikin saya tertarik untuk menggeluti naskah film, bukan ke unjuk diri lagi, tapi saya ngerasa kayak ilmu saya tuh masih kurang banget sih, dan perlu upgrade setiap saat. Terus belajarnya otodidak? Kalau otodidak belajarnya berarti Google gitu-gitu? Nggak tahu, kalau misalkan basic nulis itu emang suka baca dulu sih, kalau sekarang udah mulai jarang. Nah, abis itu saya juga suka, dari kecil tuh suka banget nonton film. Nah, dari situ sih secara otodidaknya. Cuman kalau secara teknis untuk kepenulisan kan kita misalnya kayak ada contoh tuh, skenario film kayak gini, skenario teater kayak gini, dipelajarin aja strukturnya. Yang lain tuh bakalan ngikut ngalir aja. Nah, ketika nulis kan pasti kita dituntut untuk berimajinasi ya. Berarti setiap saat Jo ya ketika nulis berimajinasinya jauh banget gitu. Atau emang setiap saat itu Jo ngelamun gitu buat mikirin pengen nulis apa ya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya ini fun fact juga, dari saya kecil itu tuh setiap 15 menit sebelum mau tidur saya tuh selalu ngebayangin suatu cerita. Dan itu berkelanjutan dari hari ke hari. Nah, makanya saya tuh sempet nggak tahu ya, orang tua saya tuh mikir kayak apa anak saya ini beda dari yang lain gitu. Karena kan suka kayak kadang sampai SMP pun masih suka kayak ngomong sendiri gitu. Ngomong sendiri di depan kaca atau kayak lagi duduk tiba-tiba kayak ngomong sendiri? Iya, lagi duduk kayak tiba-tiba kayak dialog sama diri sendiri aja gitu. Nah, cuman setelah fase saya kuliah itu perlahan mulai hilang kayak gitu. Jadi dari situlah akhirnya Jo bisa nulis gitu. Gue penasaran nih Jo, imajinasi paling liar yang pernah ada di otak Jovanka apa? Nah, kalau paling liar saya bingung sih ya. Tapi waktu dari kecil pun saya sudah membayangkan saya sama sepupu-sepupu saya bermain di pesawat luar angkasa. Kemudian saya juga pernah waktu pas Peksiminas dulu, saya tuh pernah ngebayangin kan itu ceritanya tentang ini ya, pemerkosaan seorang perempuan. Jadi saya tuh pernah ngerasain hal yang kayak gitu. Maksudnya membayangkan, bukan merasakan. Iya, nah bukan. Nah, jadi saking frustasinya saya tuh pernah kayak keluar kosan jam 3 malam, lari-lari sendiri, dan saya tuh kayak bingung aja gitu kenapa kayak gitu. Jadi kayak bener-bener aneh sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, nikmatin aja lah, setiap orang kan punya proses hidupnya. Sampai akhirnya berproses sampai akhirnya menarik, gue dapet info Jo sampai akhirnya ke Bandung kemarin ya. Alhamdulillah. Ceritain dong Jo buat kawan bubble-ku biar pada tahu nih. Iya, jadi tepatnya bulan April yang lalu ya. Nah, bulan April yang lalu, sebelum itu sebenarnya saya membangun sebuah komunitas menulis. Namanya Kebun Kata di Pangkal Pinang. Cuman anak-anak di situ rata-rata udah ini ya, maksudnya udah ada beberapa yang proper, ada yang juga yang baru belajar gitu. Dan waktu itu karena saya termasuk salah satu dari 3 yang ngebangun, saya tuh pengen juga sih ngeliatin maksudnya lihat anak-anak itu nulis, saya tuh pengen juga nulis gitu. Padahal udah vakum sekitar 4-5 tahun nggak nulis. Akhirnya saya iseng-iseng buat ikutan lomba dari kementerian. Waktu itu nama kegiatannya SIN, Masterclass Masterclass pengembangan skenario film, TV dan OTT. Nah, saya iseng-iseng, saya kirim lah ide cerita. Waktu itu benar-benar yang mengangkat bangka banget sih tentang sejarah Timah, terus tentang kelas sosial maksudnya di kehidupan di kehidupan keturunan bangsawan. Nah, kan beda tuh, bangsawan Sumatera sama bangsawan di Jawa tuh beda banget. Nah, kehidupannya itu yang saya coba angkat, dan ternyata itu cukup menarik perhatian orang-orang kementerian, khususnya untuk penggarapan film. Akhirnya bertandanglah ceritanya ke sana. Proses sebelum ke sana nih, apply-nya lewat mana itu Jo? Apply-nya waktu itu cuman lewat website mereka aja sih. Website. Berarti Jo sering searching gitu.
apa yang menjadi program pemerintah gitu atau kabupaten lain, Jo ikut apply gitu. Sampai akhirnya masuk dan bertandang ke sana gitu. Berapa besar tuh, Jo? Itu waktu itu kalau untuk seriesnya 10 besar untuk yang di Bandung. Gokil. Dari berapa? 10 besar dari berapa peserta? Kalau pesertanya waktu pas kemarin diinfoin sekitar 80-an atau 90-an sih. Oke. Cuman yang spesialnya karena itu di Bandung aja sih, bukan karena daerahnya. Cuman kan tahu sendiri ya, Bandung, Jakarta itu punya filmmaker yang banyak banget. Benar. Dan sengaja aja gitu ngambil yang di Bandung. Pertama butuh link ya untuk proses pembelajaran. Yang kedua ya saya mau lihat sih sejauh mana gitu kompetisinya. Oke. Nah, gue tertarik tadi ke komunitas kebun kata. Itu komunitas kebun kata isinya penulis semua berarti? Kalau dibilang penulis semua terkesan sangat sombong ya. Tapi lebih tepatnya calon penulis atau yang bergiat di literasi dan sastra yang suka. Oke, siap. Nah, kita agak aneh ya kawan Bubble-ku, kita ngomongin literasi tapi setnya di set horor ya. Atau karena literasi masih terkesan horor ya? Mungkin bisa jadi seperti itu, Jo, ya, karena memang literasi di Indonesia itu memang apa ya, kurang ya, apalagi anak-anak seusia kita gitu, masih muda. Itu malas untuk membaca dan menulis, benar nggak sih, Jo? Tapi kalau misalkan teman-teman kebun kata sendiri, kembali yang tadi, ada berapa anggotanya, Jo? Kalau anggota pastinya itu sebenarnya kita nggak pernah ngedata karena kan tipikal komunitas yang santai sih, maksudnya kalau mau datang ayo, kalau nggak mau datang ya udah. Tapi kalau setiap berkumpul sekitar 20-an orang sih. 20-an. Kalau untuk lingkaran ngebahas suatu karya gitu. Karya yang dibuat deh, Jo? Karya yang dibuat? Nah, karya yang dibuat apa aja? Nah, kalau di situ anak-anaknya mayoritas nulis puisi sama cerpen. Oh, puisi sama cerpen. Jadi misalkan minggu ini siapa nih yang nulis puisi? Nah, abis itu nanti kita bahas di lingkaran. Udah kata-kata saling ngatain deh itu karya. Cuman untuk tapi jadi pembelajaran. motivasi. Iya. Oke, berarti nanti bisa kerjasama juga nih dengan Bubble-ku. Oh, bisa. Biar di-share karya-karyanya di @bubble_ku_. Nah, Jo, menurut Jo nih ngomongin literasi ya. Literasi di Indonesia sekarang gimana sih, Jo? Sudut pandang Jovanka. Sebenarnya kalau pengen membicarakan statistik angkanya, yang jelas Indonesia kalah jauh lah ya untuk literasinya. Cuman di samping itu saya gimana ya, kayak saya kan termasuk yang lumayan mantengin juga tuh. Nah, jadi pemerintah pun sebenarnya banyak menggalakkan program-program untuk memajukan literasi. Iya, banyak banget. Cuman kadang program itu kayak kurang tepat sasarannya. Misal gini, kita sebenarnya di suatu daerah itu ada yang suka sastra atau literasi. Cuman orang yang menyelenggarakan kegiatan itu nggak tahu nih keberadaan mereka, nggak tahu seperti apa mereka. Nggak didata berarti? Iya. Nah. Berarti dinas mana itu, Jo? Nah, kurang tahu tuh. Agak ngeri. Kan saya cuma bertanya. Oke, terus, Jo? Jadi maksudnya kurang tepat sasaran aja. Karena gini, anak-anak kebun kata itu salah satu contohnya ya. Misalnya gini, ada beberapa anak yang datang dengan basic nggak suka nulis, maksudnya sebelumnya nggak pernah nulis nih. Nah, tapi dia datang untuk mempelajari sastra, dia suka dan lama-kelamaan dia bisa menghasilkan suatu cerpen. Ya walaupun sebenarnya cerpennya itu ya masih kayak tahap untuk belajar gitu. Cuman ternyata kebun kata yang mayoritasnya itu adalah komunitas kecil itu bisa membangkitkan semangat orang untuk mempelajari dan menghasilkan karya. Nah, sementara banyak sekali kan program-program yang dilaksanakan sama pemerintah atau sama siapapun itu gitu kan. Banyak sekali program untuk memajukan literasi, tapi continue dari situ kita nggak tahu apakah peserta di situ tetap bakalan menulis, menghasilkan karya. Itu kita nggak tahu gitu. Nah, itu sih yang cukup disayangkan gitu. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di luar sana ya mungkin sama dengan Jo, mungkin suka nulis. Karena kebun kata saya juga baru tahu nih, Jo, gitu. Yang mungkin pengen tahu nih, pengen bergabung juga dengan kebun kata, itu Instagramnya ada berarti? Atau sering ngumpul, kopdar kalian? Nah,
Kalau sekarang kayaknya karena kalau kemarin kan banyak pas pandemi tuh banyak anak-anak dari luar yang maksudnya yang orang Bangka tapi suka sastra, kita saling diskusi. Cuman sekarang kan banyak yang pada balik tuh. Jadi beberapa kegiatan pun agak vakum gitu. Terakhir kita bikin bincang film itu bulan Mei. Oke. Bulan Mei dan sampai sekarang belum. Karena pandemi. Apa karena teman-temannya masih di luar? Teman-temannya pertama banyak yang balik, terus banyak yang punya kesibukan lain. Gokil, sibuk-sibuk ya. Sama kayak Jo berarti ya? Enggak juga. Nah, pesannya apa nih Jo buat teman-teman di luar sana? Pesannya gimana ya? Kalau saya bilang suruh rajin membaca ya basi banget ya. Pokoknya gini aja deh, lebih tepatnya untuk berkarya. Jangan pernah malu berkarya, karena kita nggak tahu prosesnya tuh seperti apa dan kedepannya kita bakalan jadi apa. Jadi kayak kalau punya satu kata pun ya udah tulis aja. Kalau punya satu kalimat buat ide pun ya udah tulis aja. Siap, terima kasih Jo. Yang pastinya udah ngobrol-ngobrol di Local Pride, yang pasti buat kawan Bubbleku. Semoga bisa menjadi inspirasi kalian juga untuk rajin membaca dan juga menulis. Karena penting seperti kata Jo, buat aja dulu karya ya. Nggak tahu kita jadi apa ke depannya. Buat teman Bubbleku juga, kawan Bubbleku, jangan lupa follow Instagramnya Jovanka apa Jo? IM Jovanka. IM Jovanka sama Kebun Kata tadi Jo. Boleh dong buat teman-teman di luar sana pengen tahu juga. Iya, kalau suka nulis atau punya karya, yuk sama-sama kita diskusin bareng-bareng, berproses bareng-bareng di Kebun Kata. Bisa disapa di kebunkata.id. kebunkata.id. Sama kawan Bubbleku juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Bubbleku, terus juga follow Instagramnya @bubbleku_ dan juga Facebooknya Bubbleku. So, gue Agung pamit undur, sampai ketemu di Local Pride selanjutnya. Bye!